Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Nabila Adilia dengan NIM 2205120403 dari kelas Teknik Informatika A angkatan 2022. Di sini saya akan membahas tentang routing dinamik. Pada pertemuan kemarin kan sudah membahas tentang routing statik. Nah, untuk pertemuan kali ini akan membahas tentang routing dinamik. Routing dinamik sendiri merupakan sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Nah, di sini untuk prakteknya sendiri, dia modelnya sama seperti yang routing statik kemarin. Jadi, kita akan menggunakan file yang routing statik kemarin saja. Oke, kita ke Cisco paketnya. Kemudian open, kita buka yang kemarin. Nah, baik. Kemudian di sini kita akan merestart setiap routernya. Kita hapus buat statiknya pada masing-masing router. Nah, ini kita hapus semuanya. Oke, sudah kita hapus pada masing-masing router ini tadi untuk statiknya. Oke, selanjutnya setelah kita hapus semua konfigurasi statik pada tiap-tiap router, nah di sini kita rubah untuk RIP-nya pada masing-masing router. Kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Ini untuk mengubah versi RIP-nya ke versi yang kedua. Di sini router 1 config RIP-nya. Tab CLI. Nah, di sini no auto summary. Kemudian ke versi 2. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan ini, isikan network routing RIP pada setiap router berikut. Dikarenakan ini merupakan routing dinamis, maka kita tidak perlu untuk mengajarkan lewat serial mana untuk mengirimkan data ini. Jadi, yang perlu kita lakukan hanya mengenalkan network-network yang tersambung ke router tersebut. Nah, untuk router 1 sendiri di sini ada 3 network, ada 12.0.0.0, 13.0.0.0, 192, 168, 1.0. Oke, kita isikan. Di sini RIP-nya kita masukkan 12.0.0.0, 13.0.0.0, dan yang terakhir 192, 168, 1.0. Oke. Kemudian agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan
masuk menu tab Config Global Setting Save. Hal ini dilakukan agar nantinya pada saat program di restart, maka konfigurasi ini, settingan kita ini tidak hilang. Maka dari itu kita simpan terlebih dahulu dengan cara ini. Oke. Di sini setting, kita save. Oke. Ini sudah muncul. Oke, berarti sudah tersimpan. Nah, selanjutnya kita lakukan cara yang sama ke router 2. Di router 2, kita ganti RIP-nya ke versi yang 2. No auto summary. Kemudian version 2. Oke. Terus kita masukkan untuk networknya. Di sini untuk router 2 ada 12.00.23, kemudian 1.0. Ini router 2 kan ini sama ini yang terhubung. Kok 1.0? Kemudian selanjutnya kita masukkan networknya. Di sini ada 23, 23, 230, 12, 12, 12, 0, dan kemudian ke sini berarti 192, 168, 1.0. Kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian 23, 23, 23, 0, dan yang terakhir 1.0. Oke. Kemudian jangan lupa untuk disimpan agar nanti saat di restart tidak hilang settingannya. Sudah muncul oke. Selanjutnya kita ke router 3. Kita ganti versi RIP-nya menjadi versi 2. No auto summary version 2. Oke. Kemudian selanjutnya kita masukkan RIP-nya. Nah, kemudian selanjutnya salah. Nah, untuk yang selesai, kita tinggal, oh iya, jangan lupa di sini setting dan save. Oke, aman. Oke, kita lanjut ke router 3. RIP juga saya itu ya, stick version 2 dan auto summary. Yang terakhir, balik ke sini RIP, kita masukin jaringannya. Nah, di sini di router 3 ada yang ke sini itu 3. Ketiga ada 12, 13, 13, 13, 13. Terus ada 13, 13, terakhir 2, 3, 4. Nah, masuk. Nah,
232330, kemudian yang 33, dan yang terakhir yang 43. Sudah, jangan lupa untuk disimpan karena tidak hilang. Sudah muncul oke, berarti sudah tersimpan. Oke, yang terakhir di sini setelah router 1 dan router 2 kita ubah versi RIP-nya. Sekarang kita ke router 3. Di sini RIP, kita masuk ke CLI-nya, kemudian auto summary, kita rubah versinya. Oke, kemudian kita masukkan di sini untuk network address-nya. Nah, karena router 3 terhubung ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Jadi 13.0. Kemudian selanjutnya 23, 33, dan yang terakhir 43. Tentu saja jangan lupa untuk disimpan. Oke, sudah tersimpan. Nah, setelah proses dari konfigurasi tadi telah selesai dan kita sudah menyimpannya, di sini terdapat perintah untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device dengan menekan tombol Power Cycle Device atau dengan Alt plus S. Nah, di sini berarti ini ya tombolnya Power Cycle Device. Kita klik. Nah, di sini reset the network. Yes. Kita tunggu. Di sini kan udah merah lagi. Kita tunggu dia biar menjadi hijau lagi. Nah, sudah selesai dan berhasil untuk menjadi hijau kembali. Nah, baik, setelah dilakukan prestartan tadi dan ternyata sudah berhasil untuk kembali lagi, selanjutnya di sini terdapat perintah untuk menampilkan table routing pada masing-masing router. Masukkan perintah show IP route pada CLI router. Oke, di sini kita mulai dari router 1, kita ke CLI-nya, kita enter aja. Kita kasih enable, terus show IP route. Oke. Nah, di sini sudah muncul untuk yang router 1 tabelnya. Kemudian kita ke router 2. Kita enter aja. Enable lagi. Terus show IP route lagi. Nah, di sini juga sudah muncul untuk tabelnya. Dan yang terakhir ke router yang 3. Enter, enable, show IP route. Nah, sudah muncul juga untuk tabelnya. Sama lah ya, sama yang diberikan contoh di modul. Oke, sudah selesai, sudah muncul semua untuk tabelnya. Selanjutnya, kita lakukan pengiriman simpel PDU seperti biasanya. Pindahkan ke mode simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Kita pakai yang ICMP. Kita pindahkan ke mode simulasi. Terus show or none.
ininya ICMP. Oke. Buat yang pertama, simple PDU dari PC1 ke PC2, kemudian yang kedua PC1 ke PC3, PC1 ke server 1, PC1 ke server 2. Satu ke 2, satu ke 3 ke server 1, server 2. Oke. Kita kirim PC1 ke PC2. Wah, lu kenapa coy? Oh, biasa percobaan pertama. Oke, kita coba lagi. Oke, langsung aja pakai yang itu kita percepat. Oke, berhasil. Jadi yang tadi error karena percobaan pertama seperti biasanya. Nah, kemudian dari PC1, oh kita hapus dulu aja. Selanjutnya kita coba dari PC1 ke PC3. Oke. Router 1 ke router 2. Dari router 2 dikirim ke PC3. Kemudian balik lagi. Oke, successful. Selanjutnya dari PC1 ke server 1. Selalu begini ya, ini percobaan. Oke. Selanjutnya dari PC1 ke server 1. Oke, berhasil. Kemudian dari PC1 ke server 2. Oke, selanjutnya dari PC1 ke server 2. Oke, successful. Setelah yang PC1 semuanya, selanjutnya kita ke PC3. PC3 ke PC1, PC3 kedua, 3 ke server 1, 3 ke server 2. Oke. Oke, kita kirim dari PC3 ke PC1. Kemudian PC3 ke PC2. Terus PC3 ke server 1. PC3 ke server 2. Benar? Oke, benar. Kita jalankan.
Oke, PC3 ke PC1 sukses, 3 ke 2 sukses, ke server 1 juga sukses, dan yang terakhir ke server 2 juga sukses. Oke, sukses semua. Selanjutnya dari server 1 ke server 2, server 1 ke PC1, 1 ke PC2, server 1 ke PC3. Oke. Dari server 1 ke server 2. Kemudian server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, server 1 ke PC3. Oke, kita jalankan. Server 1 ke server 2 sukses, server 1 ke PC1 sukses, server 1 ke PC3 juga sukses. Oke, sudah sukses semua. Kemudian perintah yang selanjutnya adalah setelah selesai membuat simulasi pada poin sepertinya poin 7 ini. Poin 7, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin ini. Oke, selanjutnya kita lakukan tracing. Oke, selanjutnya setelah selesai membuat simulasi pada poin di atas, kembalikan pada mode real time, kemudian lakukan tracking. Seperti arahnya seperti ini. Kita lakukan tracking, ini sudah kembali ke mode real time. Dari PC1 ke PC2, berarti PC1, PC2 ke PC3, server 1, server 2. PC1. Sini. Ke PC2. PC2 berarti 165. Ini ke PC2. Terus ke PC3. PC3 itu IP-nya 253. Ini rootnya. Kemudian ke server 1. Server 1 berarti ini 3333. Ini. Kemudian yang terakhir ke server 2, 4343430. Oke, ini sudah dilakukan tracking untuk yang dari PC1 ke PC2, ke PC3, ke server 1, dan yang terakhir ke server 2. Oke, sudah. Selanjutnya dari PC3 ke PC1, ke PC2, server 1, server 2. Sekarang yang PC3. PC1 itu IP-nya titik 1. Oke. Kemudian ke PC2. Oke. Kemudian ke server 1. Dan yang terakhir ke server 2. Oke, sudah. Yang PC3. Ini yang ke PC1. Nah, ini ke routernya. Ini ke sini.
terus habis itu lewat yang ini 12.12.1, kemudian ke PC 1, begitu seterusnya. Kemudian sudah selanjutnya dari server 1, server 2, PC 1, PC 2, PC 3. Server 1. Nah, langsung ke sini tracer. Tadi ke server 2 dulu ya, server 2. Nih. Kemudian ke PC 1. Oke, lewat yang 13 1 lewat ke sini. Kemudian ke PC 2. Nah, ini juga lihat yang 13 1, kemudian ke sini. Yang terakhir ke PC 3. Udah 53 ya. Oke, lewat yang 23 23 23 2 lewat sini, kemudian ke sini. Oke, sudah selesai untuk trackingnya. Nah, selanjutnya setelah melakukan tracking, di sini ada buat skenario jalur routing R1 ke R3 jalurnya terputus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 ke R3. Kita disuruh untuk memutus jaringannya. Kemudian yang terakhir, lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Oke, setelah diputus nanti kita praktekin ini lagi. Kita kembali ke sini, kita putus yang router 1 ke router 3 ini. Kalau ke atas dia make yang serial 3.0. Oke, kita ke sini, serial 3.0-nya kita matikan. Oke, sudah merah. Kita tunggu selama 15 sampai 20 detik. Kita tunggu. Ya, tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Oke, kita coba kirim dari sini ke server 1. Sukses, sudah bisa. Karena dia merupakan routing dinamis. Nah, jadi dia akan mencarikan rute lain saat terdapat sambungan yang terputus, maka dia akan mencarikan jalur lain untuk mengirimkannya. Nah, kita praktekkan yang ini. Dari PC 1, PC 2, PC 1, PC 3, server 1, server 2. Oke, tadi udah tak kirim PC 1 ke server 1. Ini ke PC 2. Oh, bentar, kebalik. Nggak apa-apa deh. Kita hapus saja dulu. Dari PC 1 ke PC 2. Terus PC 1 ke PC 3. PC 1 ke server 1. PC 1 ke server 2. Udah sukses semua kan? Tapi kita amati jalannya gimana. Oke. Sini kita percepat. Nah, hot yang ke atas dia dilewatkan ke sebelah sini. Oke. Nah, buat ke atas lewat sebelah sini semua. Udah balik. Ya, berhasil kembali semua dan sukses semua buat yang PC 1. Kemudian PC 3 ke PC 1, PC 2, server 1, server 2. Oke. PC 3 ke 1. Oh, bentar. Dihapus dulu yang sebelumnya. 3 ke 1, 3 ke 2, 3 ke server 1, dan yang terakhir 3 ke server 2.
Oke, kita jalankan semuanya. Nah, pada lewat yang sebelah sini semua. Yang ke PC 1 sukses, PC 2 sukses, server 1 sukses, dan yang terakhir server 2 sukses. Sukses semua. Yang terakhir tadi dari server 1 ke server 2, server 1 PC 1, 1 PC 2, 1 ke PC 3. Oke, langsung saja. PC 1. Oh, gimana sih? Salah-salah. Server 1 ke PC server 2, terus server 1 ke PC 1, server 1 ke PC 2, yang terakhir server 1 ke PC 3. Oke, kita jalankan. Jalan router 3 ke router 2, ke router 1, terus turun. Jadilah jalur yang 232323. Oke, yang terakhir. Oke, sudah sukses semua untuk percobaannya. Sudah selesai. Sekian penjabaran tentang routing dinamis oleh saya. Apabila terdapat beberapa penjelasan yang kurang jelas maupun salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.